Namaskar. Selamat pagi anak-anak Miss Yogi semua. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya? Baik, Iya, semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Ada yang sedang tidak enak badan hari ini, tapi tetap belajar? Sehat-sehat semua ya? Tidak ada. Oke, ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kalian lancar ya. Siapa ini? Oh, Feby nggak enak badan ya sayangnya. Ya, nanti kalau nggak kuat bilang ya, oke, atau mau sambil tiduran nggak apa-apa, karena sedang tidak enak badan ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa dulu? Ketua kelasnya siapa? Tantri, oke Tantri. Ayo, pimpin doa dulu saya. Attention, friends, before we study, let's pray together. Praise our dear God. Please bless myself, my teacher, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Yeah, that's Namaskar. Thank you, Tantri. Tuh, Tantri rusak ya kameranya ya. Ada tanda kamera coret itu di sini. Oke, sebelum Miss Yogi lanjut ya, minggu lalu Miss Yogi sudah menjelaskan materi di tema 4. Ya, masih ingat ya materi di tema 4 apa aja? Ada yang ingat? Tidak ada. Tentang apa? Tentang apa topiknya? Ada yang ingat? Kabar Miss. Oh, buka buku dulu. Ayo, tentang apa? Tentang keberagaman ekonomi ya. Jadi di tema 4 itu kita belajar tentang keberagaman ekonomi ya. Jadi di sana ada produsen, distributor, kemudian konsumen. Nah, kalau itu di tema 4, Miss Yogi sudah ajarkan anak-anak poin-poin intinya. Jadi apa yang Miss Yogi sudah share minggu lalu, silakan dipelajari. Nah, untuk hari ini ya, seperti penjelasannya Miss Yogi minggu lalu, materi yang ada di tema 4 itu berkaitan dengan materi di tema 5. Jadi pada hari ini ya, minggu ini, Miss Yogi mau memberikan materi di tema 5 karena masih ada kaitan di tema 4. Ya, jadi nanti Miss Yogi share screen ke kalian semua, dan materi yang Miss Yogi share screen itu adalah rangkuman materi. Jadi kalian tinggal pelajari itu, tinggal disimak. Yang perlu kalian ketahui adalah menyimak penjelasannya Miss Yogi. Ya, jadi Miss Yogi waktu ini jelasin tentang ini. Oh, tentang ini. Jadi kalau untuk apa yang Miss Yogi share screen, itu pasti Miss Yogi akan upload juga di Google Classroom kalian sebagai persiapan PH dan juga PAS nanti. Ya, oke. Now I need to share screen to you. Sorry. Sebentar. Oke, jadi di tema 5 ya, hari ini kita bahas tema 5. Adapun materi atau agendanya yang akan kita bahas hari ini ada beberapa hal. Ini merupakan rangkuman yang sudah Miss Yogi buat untuk anak-anak semua. Jadi yang pertama itu tentang keberagaman wirausaha. Jadi yang di tema 4, kalian belajar tentang keberagaman ekonomi ya. Jadi ada produksi, distribusi, konsumsi. Kalau di tema 5, kita akan khusus membahas tentang produksi. Ya, produksi, yaitu judulnya adalah keberagaman wirausaha. Ya, wirausaha. How to be an entrepreneur. Ya, jadi kalian mau jadi seorang wirausaha. Jadi seorang pemilik usaha. You are a boss ya. Kalau orang bilang tuh kamu bosnya, bukan si karyawannya.
Ya, jadi yang pertama itu pengertiannya dulu. Apa sih itu wirausaha? Nah, yang kedua itu contohnya. Miss, kita udah belajar pengertiannya atau apa sih yang dimaksud dengan wirausaha. Terus contohnya kayak gimana sih, Miss? Oke, itu yang nomor 2. Yang ketiga, sikap yang harus diterapkan seorang pemilik wirausaha. Jadi kamu punya usaha ya, punya usaha kecil-kecilan gitu misalnya. Kemudian sikap apa yang harus kamu terapkan sebagai pemilik usaha. Kemudian yang keempat, sebagai seorang wirausaha, itu sikap apa yang harus kamu miliki? Ya, ini beda. Yang nomor 3 sama 4 ini beda. Kemudian yang nomor 5, Miss, kita udah tahu ada banyak wirausaha nih di sekitar kita. Terus manfaatnya apa? Nah, ini yang kita pelajari. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kalau kalian memiliki usaha. Ya, jadi tanggung jawab pemilik usaha itu apa aja? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Pokoknya kuncinya adalah menjadi entrepreneur. Ya, di sini kita belajar entrepreneur, sayang. Kemarin kalian prakteknya udah di BOE ya, PPS Online Exhibition. Sekarang kita belajar teorinya. Ya, oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang keberagaman wirausaha kali ini di antara keberagaman yang banyak ada di sekitar kita, ya. Nah, wirausaha itu apa sih? Coba Nyanya. Wirausaha itu apa, sayang? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Oke, good. Jadi wirausaha itu artinya atau adalah sebuah kegiatan ekonomi atau sebuah usaha yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki. Sekarang Miss Yogi, misal Gus Arya punya modal. Gus Arya, silakan dirikan kedai bakso Gus Arya gitu misal. Miss, saya punya modal kok Miss, tapi saya nggak punya kemampuan buat bikin bakso. Gimana dong? Jadi kira-kira itu cocok nggak? Nggak bisa. Ya, jadi wirausaha itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dibangun atau didirikan oleh seseorang dengan modal, dia punya modal ya, dan kemampuan yang dia miliki. Gitu, ya. Itu dia wirausaha. Jadi butuh modal, butuh kemampuan. Kemudian, nah, jadi wirausaha di sini ya, seperti yang Miss Yogi info tadi, adalah kegiatan produksi, bukan kegiatan distribusi ataupun konsumsi. Wirausaha itu menciptakan usaha sendiri, perusahaan sendiri, ya. Nah, jadi perusahaan itu bisa saja berupa perusahaan yang menghasilkan barang, ya, menghasilkan barang, ataupun yang menghasilkan jasa. Ya, bisa saja yang mana aja boleh. Tapi kebanyakan yang menghasilkan barang ya. Oke, nanti kita bahas contohnya. Next. Nah, ini dia contohnya. Yaitu wirausaha di apa? Pembuatan bakso gitu misalnya ya, atau yang sering kalian sebut dengan abang-abang tukang bakso ya, atau penjual bakso. Itu wirausaha, sayang. Jadi dia punya modal, kemudian dia punya kemampuan buat bakso, jadi dia mendirikan wirausaha di bidang pembuatan bakso. Kemudian yang kedua, nah itu tadi barang ya, ini barang ya, ini barang. Sekarang yang kedua wirausaha di bidang perawatan rambut. Nah ini jasa ya sayang ya. Ini yang tadi itu barang, yang ini jasa. Jasa perawatan. Nih perawatan. Ya. Kemudian yang atau biasa kalian sebut dengan salon. Salon kecantikan. Ya, itu usaha. Yang ketiga, di bidang pembuatan es buah. Ya, ini barang ya sayang ya, atau kalian sering sebut dengan penjual es buah.
Itu wirausaha, kegiatan ekonomi ya. Yang terakhir itu wirausaha di bidang pembuatan roti. Itu juga barang. Ini barang, ini barang. Yang jasa hanya ini nomor 2 saja yang jasa, ya. Nah, selain ini, selain contoh ini ada banyak sekali wirausaha yang lain. Ya, misalnya wirausaha penjual kue tar, kemudian apa lagi? Puding, kemudian jasa pembuatan baju kaos atau jasa sablon. Itu banyak, ya. Di BOE kalian kan sudah menemukan berbagai macam wirausaha yang dibuat oleh teman-teman, adik-adik kalian. Nah, itu termasuk wirausaha. Ya, itu dia. Bisa kira-kira dipahami dulu maksudnya Miss Yogi? Bisa ya? Oke, next. Nah, sekarang kalian sudah tahu contoh. Kalian udah tahu ada banyak wirausaha. Kemudian sikap apa yang harus kalian terapkan sebagai seorang pemilik wirausaha? Contoh, Miss Yogi punya perusahaan es buah. Ya, es buah. Jelas di sekitarnya Miss Yogi pasti ada wirausaha yang lain. Misalnya Gus Arya jual apa misalnya? Bakso. Kemudian Nyanya misalnya jual baju kaos. Itu kan beda-beda. Ya, jadi sikap apa yang harus diterapkan oleh Miss Yogi? Yaitu saling menghormati. Ya, ini dia. Saling menghormati dan juga bekerja sama. Contoh, Miss Yogi sama Gus Arya. Miss Yogi jual es buah, Gus Arya jual bakso. Kita gerainya dampingan ya. Nah, ketika ada konsumen datang yang mau beli bakso, saya butuh minum loh. Oke, jadi minumnya bisa ambil di punyanya Gus Arya. Itu misal. Itu kan bisa kerjasama, sama-sama untung ya kita ya. Itu namanya saling menghormati dan kerjasama. Nah, ini ada contohnya di bawah. Pembuat bakso. Seorang wirausaha pembuat bakso itu nggak akan bisa menjalankan usahanya kalau tidak ada wirausaha daging atau penjual daging. Bisa nggak kira-kira tanpa penjual daging? Bisa kira-kira? Nggak bisa. Tidak. Nggak bisa. Ya. Kemudian sama halnya dengan wirausaha es buah. Dia membutuhkan wirausaha buah segar atau yang kalian sebut dengan penjual buah. Kalau nggak ada penjual buah, kira-kira bisa jual es buah? Nggak bisa. Itulah kenapa ya ini kita harus bekerja sama, harus saling menghormati. Biar nanti itu wirausaha yang lain itu bisa bantu wirausaha saya. Saya butuh dia loh, karena nanti saya butuh bantuannya dia. Itu. Kemudian kalau penjual es buah misalnya, kalau nggak ada yang jual atau nggak ada yang wirausaha es balok misalnya, atau es batu, kira-kira bisa nggak dia jual es buah? Nggak bisa. Dia butuh wirausaha es balok, dia butuh wirausaha buah segar, dia butuh wirausaha gula, karena dia butuh gula nanti buat bikin es buah. Dia butuh semuanya. Itulah mengapa kita harus menghormati dan bekerja sama. Untuk apa? Untuk melancarkan usaha kita masing-masing. Ya, itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya? Oke, next. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Itu sikap yang harus diterapkan. Sekarang yang harus dimiliki. If you want to be a entrepreneur, you should to have some attitude ya. Jadi kamu harus punya sikap yang wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama, tadi ya, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Apapun ya, walaupun kamu punya restoran makanan enak ya, terus kamu lihat ada wirausaha pedagang kelontong atau warung kecil. Kamu harus tetap, apa nak? Menghormati dan menghargai. Itu usahanya dia.
Ini hanya masalah modal loh ya. Kalau usaha pasti semuanya berusaha dengan baik. Ini hanya masalah modal. Jadi modalnya sedikit, buka warung makan kecil. Kalau modalnya besar, kalian bisa bikin restoran mewah. Itu hanya masalah modal ya. Yang kedua, pekerja keras. Seorang entrepreneur itu adalah orang yang mau bekerja keras. Kalau males-malesan atau ada di zona nyaman aja, nggak bisa. Nggak akan sukses. Kalau mau jadi entrepreneur, harus mau kerja keras. Ya. Kemudian, yang ketiga, melakukan persaingan usaha dengan sehat. Misal, Wikan punya wirausaha penjual bakso gitu misalnya. Miss Yogi juga sama. Kita sama-sama penjual bakso loh. Tapi bersainglah dengan sehat. Misal Miss Yogi mau bilang sama konsumen, jangan belanja di warung baksonya Wikan ya, belanja di saya aja. Soalnya di sana tuh daging udah lama, nggak fresh. Kalau saya fresh loh dagingnya. Nah, jangan ada fitnah, jangan ada kebohongan, tidak ada cara-cara licik atau cara-cara jelek ya untuk melancarkan wirausaha kita. Bersainglah dengan sehat. Ini siapa chat? Miss, ada kenalitan di pinggir screen share-nya Miss, saya tidak bisa. Oke. Sorry. Ya, ini yang kotak itu tuh wajah-wajah kalian kelihatan sayang. Wajah-wajah kalian. I'm so sorry ya. Ya. Sudah Miss Yogi. Sekarang udah kelihatan ya? Udah. Ya, oke. Nah, setelah itu yang keempat, pantang menyerah. Duh, Miss, nggak laku nih, Miss. Ini saya, jualan saya. Oke, kalian pantang menyerah. Mau kalian promosinya lebih gencar, ataupun ada promo, dan lain sebagainya. Sehingga dagangan kalian laku. Jadi hambatan atau halangan itu udah ambiar dia, udah hilang. Ya, itu dia pantang menyerah. Yang 5, tidak sungkan untuk minta bantuan. Seorang entrepreneur itu nggak ada yang gengsi ya. Nggak ada yang egois, nggak ada yang gengsi. Kalau dia memang butuh bantuan dari pemilik wirausaha yang lain, dia akan bilang, oh saya butuh bantuanmu, bisa nggak bantu saya? Saya butuh suplai daging gitu misalnya. Saya butuh bantuan, bisa nggak nyuplai daging ke saya? Gitu. Kemudian, oh saya butuh es balokmu, bisa nggak suplai es balok untuk saya? Itu. Seorang entrepreneur itu harus berani seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, nomor 6, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Jadi kalau dulu ya, misal desain baju kaosnya hanya yang ngetren itu Minion. Ya, Minion tuh loh. Kalau sekarang udah Among Us, besok apa lagi ya. Jadi Miss, sesuaikan ya. Miss, wirausaha es balok dari mana dapat esnya, Miss? Dia bikin sayang, bikin dengan dalam jumlah yang besar ya. Kalau kita bikin es balok itu kan hanya masuk freezer kecil ya di kulkas ya. Kalau perusahaan es balok itu dia punya freezer yang besar. Ya, jadi dia buat besar-besaran untuk mensuplai warung atau yang memproduksi es. Misal es buah, jus. Ya, dia gitu caranya ya. Otomatis si penjual yang kecil-kecil itu pasti butuh es balok. Itu, ya sayang ya? Nah, ini dia sikap yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Harus up to date sama zaman. Nggak boleh ketinggalan. Kalau ketinggalan, ya udah, ditinggalin sama pembeli. Gitu ya sayang ya? Oke, itu ada 6. Itu yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha atau entrepreneur ya. Next. Nah, kalian udah tahu ada banyak keberagaman wirausaha. Jadi apa benefitnya? Buat apa sih wirausaha itu? Yang nomor 1, jelas. Kalau ada banyak wirausaha, banyak kegiatan usaha ya, tadi penjual bakso, es, dan lain sebagainya, jelas dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang dulu, Miss, saya dulu beli HP Tulalit loh, Miss. Sekarang zamannya BB or BlackBerry. Oke, beli. Ada yang jual ya. Miss, saya nggak suka BB udah lemot. Saya mau iPhone ya, HP iPhone. Ada yang jual? Apa itu HP Tulalit? Itu loh, yang apa sih? Mono ring gitu loh. Yang nggak kayak musik zaman sekarang. Dulu jadul ya, HP jadul itu loh sayang. Nokia. Ya, Nokia yang jadul itu ya.
Ya, kalau BlackBerry kan udah lebih high class dia, ya. Nokia. Terus apa namanya? Kalau nggak butuh iPhone, saya mau laptop iPhone aja. Oke, boleh. Ada yang jual. Kemudian udah nggak cukup nih, saya mau iPad-nya aja biar bisa dibawa kemana-mana. Oke, ada yang jual juga. Tapi pernahkah kalian berpikir ketika tidak ada wirausaha yang menjual alat-alat yang kalian butuhkan tadi, kira-kira bisa nggak kalian memenuhi kebutuhan kalian? Enggak. Nggak bisa kan? Contoh, kalian punya HP iPhone, kalian butuh iPad ya, iPad itu yang merek iPhone juga. Kalau nggak ada yang jual di sini ya kalian bakalan tetap pakai iPhone, HP iPhone aja. Nggak bisa loncat ke iPad karena nggak ada yang jual. Gitu misal itu ya, misal. Itulah mengapa kita butuh keberagaman wirausaha. Karena kita banyak maunya, kita banyak kebutuhan. Itu ya. Jadi nomor 1 itu memenuhi kebutuhan manusia. The second, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksudkan kesejahteraan itu ya mereka pemilik wirausaha. Jadi kalau udah laku dagangannya, otomatis mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bisa yang dinamakan sejahtera. Berkecukupan. Nggak ada pengangguran. Ya. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru. Kayak tadi, misalnya, Miss, saya loh dulu cuman punya tas gendong biasa kayak sekolah tuh, Miss, tas gendong itu juga yang di pundak itu. Tapi sekarang loh, Miss, saya punya tas yang bisa multifungsi, nggak usah beli tas banyak-banyak. Jadi tas gendong bisa, jadi sling bag bisa, jadi tas jinjing juga bisa. Nah, itu inovasi, ya. Jadi itu karena ada keberagaman wirausaha, kita udah nemuin inovasi baru. Nggak itu aja, ya. Update dia. Game Among Us juga, Miss. Ya. Mulai dari desainnya dulu ada. Ternyata udah ada gamenya, game. Kemudian, ternyata udah ada pernak-perniknya. Nah, itu inovasi ya, sayang ya. Itu yang dimaksud dengan up to date. Ya, nggak hanya di game saja, tapi ternyata desain baju kaos ada. Sandaran HP juga ada. Case HP juga ada Among Us. Nah, kayak gitu maksudnya Miss Yogi ya. Itu inovasi baru. Kemudian nomor 4. Miss, saya izin ke toilet, Miss. Oke, gue Ngabi. Kemudian nomor 4, membantu pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Ya, jadi perekonomian kita udah meningkat nih, karena nggak ada pengangguran lagi, semua udah sukses sama wirausahanya masing-masing. Ya, itu jadi kita dikatakan sejahtera. Ya, ini kaitannya nomor 4 sama 5 ini kaitannya. Ya, mengurangi pengangguran. Nih saya mau buka usaha misalnya pembuatan baju kaos, logonya desain original dari saya. Oke, kemudian saya mau ngajak orang-orang untuk kerja sama saya, Miss. Nah, itu ya. Jadi kalian secara tidak langsung menyedot ya atau membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Itu dia, ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik. Ya, jadi kalau udah ada kerjasama, udah ada saling menghormati, otomatis persatuan dan kesatuan pasti akan tercipta. Itu dia muaranya. Kira-kira bisa dipahami maksud Miss Yogi? Bisa? Miss Yogi nggak bisa lihat ini kalian ya, nggak bisa lihat wajah kalian. Bisa di-unmute, kemudian katakan apa yang ingin kalian tanyakan, atau apakah ada yang tidak dimengerti? Miss, HP Tulalit itu apa sih? HP Tulalit itu HP jadul, sayang. Yang monoponik itu loh. Yang kalau kita nada deringnya itu, sekarang kan udah pakai musik, udah pakai lagu. Kalau dulu tuh nggak ada. Default ya, default modenya. Ya, Jadi, titit gitu misal. Itu kayak monoponik ya. Jadi musiknya tuh nggak kayak sekarang kita bisa pakai lagu kesukaan kita. Kalau dulu nggak bisa. Default ya. Dari settingan HP-nya emang udah gitu. Gitu ya sayang ya. Oke?
I think kita, sorry, ini belum Miss Yogi hapus ya. Nah, sekarang the last, tanggung jawab pemilik wirausaha. Sorry. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Sekarang kalian jadi entrepreneur. Apa tanggung jawabnya? Ya, selain kalian sibuk melancarkan usaha kalian, kalian punya usaha, sayang. Punya tanggung jawab ya. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang memenuhi persyaratan dagang. Jadi layak dijual. Nggak makanan udah basi kalian jual itu kan nggak boleh. Ya, jadi kalian harus memperhatikan barang kalian atau jasa kalian apa sudah memenuhi persyaratan dagang atau layak diberikan atau diedarkan atau belum. Ya. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas barang atau jasa. Misal Miss Yogi menjual makanan atau punya rumah makan, jual makanan. Jadi makanannya itu harus fresh, kemudian tidak makanan basi atau makanan yang sudah kemarin. Kemudian juga menggunakan bahan-bahan yang aman, tidak membuat atau menimbulkan penyakit. Itu kalau contohnya ya. Yang ketiga, menciptakan kemasan yang unik. Kemasan itu tahu kan bungkusnya atau logonya mungkin ya, yang unik, yang bisa diingat oleh konsumen. Ya, oh kayaknya logonya aku pernah lihat deh. Ini kayaknya punyanya jualannya si ini. Nah, nanti konsumen bakalan ingat. Kok kalau lihat logo itu aku ingat ya sama produk yang ini. Nah, itu dia ya. Kemudian 4, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi. Contoh kalau buat keripik ya, dulu misalnya keripiknya cuma keripik goreng biasa, nanti ada keripik balado, kemudian ada rasa cheesy atau kejunya, kemudian ada yang pedas manis, dan lain sebagainya. Itu inovasi, ya, temuan baru. Nomor 5, menjaga sumber daya alam agar dapat tetap menggunakan sebagai bahan baku. Kayak tadi, Miss Yogi jualan nasi ya, jualan nasi bungkus misalnya butuh apa? Butuh sayur ya. Jadi tumbuhan yang Miss Yogi ambil sebagai sayuran itu tetap Miss Yogi rawat. Bila nanti Miss Yogi bahan bakunya udah habis, Miss Yogi bisa petik dan gunakan sebagai bahan baku. Itu ya. Nomor 6, mengurangi pengangguran. Nah, seorang entrepreneur itu memiliki tanggung jawab untuk mengurangi angka pengangguran. Ya, jadi menyerap tenaga kerja dan mengelolanya dengan baik, mengatur dengan baik ya. Kemudian yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang limbah sembarangan. Jadi Miss Yogi, misal tadi jualan nasi ya, jadi ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran yang setelah selesai dimasak itu tidak digunakan lagi, jangan dibuat berserakan. Ya, harus bersih ya. Jadi tidak akan mengganggu lingkungan sekitar. Kelestarian lingkungan juga tetap terjaga. Ya, buang limbah hasil produksi itu dibuang berserakan di belakang tempat usaha itu nggak boleh. Ya, itu tanggung jawab. Oke, sekian dulu hari ini. Ya, Bayu silakan minum. Sekian dulu materi di tema 5. Kira-kira bisa dipahami? Miss Yogi hanya mengajarkan teorinya saja. Praktiknya kalian sudah lakukan di BOE kemarin. Ya, yang kemarin jualan puding, jualan desain baju, kemudian jualan apa lagi? Makanan lain. Itu semua kalian sudah terapkan. Jadi Miss Yogi ajarkan teorinya untuk jadi seorang entrepreneur itu biar ada kata, oh Miss, ini nih Miss, trik atau tips jadi entrepreneur anti gagal. Itu misal ya, siapa tahu mau buat konten YouTube. Ya, itu dia. Tips and triknya. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Iya, ada pertanyaan dulu? Yang mana yang bagian mana yang belum mengerti? Bisa paham ya? Paham ya? Nanti kalian paham, tapi kalian belum tentu ingat. Ya, kalian paham, tapi kalian belum tentu ingat. Jadi, tugas kalian itu dibaca-baca ulang lagi ya, biar kalian ingat.
ya, lebih memahami sehingga nggak usah ngingat banyak, ya, itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dulu dibuka buku bupenanya, sayang. Buku bupena itu halaman 148 dan 178. Sudah? Dilipat dulu, dikasih tanda dulu. Ya. Nanti selepas Zoom, ya, setelah selesai Zoom, silakan dikerjakan mandiri. Ya. Nanti untuk uploadnya ditunggu ya di Google Classroom-nya kalian di topik PKN nanti akan bisa di-upload. Ya. Miss, kalau udah isi gimana? Pakai di buku tulis, sayang. Di buku tulisnya. Oh, Ya, di buku tulisnya. Nanti itu fotonya itu yang akan diupload di Google Classroom. Miss. Ingat ya anak-anak ya, tujuan Miss Yogi meminta anak-anak upload Oke. biar kalian bisa download hasil pembahasannya. If you already upload, nanti ada kalimat di closing lembar upload itu. Ada link di sana. Itu diklik, kalian bisa download nanti. Ya. Nanti kalau Miss kok belum ada sih Miss, saya dari tadi nungguin. Ditunggu ya, hari ini pasti Miss Yogi upload di Google Classroom. Karena setelah ini Miss Yogi ada ngajar lagi di kelas yang lain. Ya, ditunggu ya. Oke. Kalau sudah ketemu, I would like to share attendance for today. Silakan diisi dulu. Nah, itu diisi dulu. Setelah diisi, kalian boleh leave meeting. Ya, silakan leave meeting. Kalau sudah isi absensi, silakan leave meeting, lanjutkan ke latihan soal. Ya. Miss Yogi percaya sama kalian semua ya. Silakan belajar yang baik di rumah. Karena Miss Yogi nggak bisa ngontrol kalian dari sini, sayang. Ya. Waktunya belajar, silakan belajar dengan baik. Nanti ada waktunya istirahat. Ada waktunya Miss, main tanggal game. berapa sekarang, Miss? Oke, today tanggal 13 November. 13/11/2020. Bye-bye. Bye-bye. Ini waktu Zoom-nya mau habis, sayang. Silakan diklik dulu absennya. Kok nggak bisa, Miss? 13? 13/11/2020. Oke, bye. 13 nggak bisa, Miss? Kok nggak bisa? Invalid date. Valid. Invalid date. 13. Oke, ya. Leave meeting aja, Andre. Miss Yogi yang absenkan dari sini. Oh, ya. Oke. Andre absen 3 ya.